Okay, last session. Let's recap what we have learned today related to literary theory. Anybody want to give the recap? So tell me. Tadi kan di awal perkuliahan kan saya tanya kalian teori-teori apa aja gitu kan, kalian udah menyebutkan. Terus pada sesi perkuliahannya kita kan membahas teori-teori yang telah kalian sebutkan di awal dalam bentuk penjelasannya gitu kan. Nah, sekarang untuk recap terakhir nih sebelum kita mengakhiri session. Can anybody tell me what we have covered through the class, through the time? Ada yang mau bantu recap? Maksudnya recap tuh nggak harus semuanya kamu borong. Misalnya nyebutkan teori apa kayak gitu. So, you know. Ada? Struktur formalism, ma'am. Okay, Retno said we already talk about formalism. What? Apa itu? Apa yang kita cover tentang formalism? You conclude. About formalism. Di mana formalism itu bisa dianalisis melalui teori strukturalism. Ya, dari formnya gitu ya tadi. Oke, okay, good. Jadi formalism itu berasal dari kata form, kayak gitu, kan? Makanya ada orang suka bilang, udahlah kuliah formalitas Cak, formalitas. Formalitas itu dari kata apa? Dari kata form. Yang penting bentuknya aja deh kayak gitu, ya. Isinya nanti tidak perlu misalnya. Makanya disebut formalitas. Oke, we were talking about formalism. What else? To recap. Apalagi? Strukturalism. Okay, Irsha said structuralism. So mention, tell us about what understanding you have for structuralism. Teori yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada strukturnya gitu. Contohnya, kalau dalam implementasi karya sastra? Kayak ada sisi kayak ada sisi apa? Kayak ada di story di cerita-ceritanya tuh ada apa ya? Ada laki-lakinya, ada perempuannya gitu. Oh, kalau itu binary opposition ya tadi istilahnya. Dari strukturalism tuh ada teori mengenai binary opposition. Apa binary opposition tadi? Binary itu dua sisi, opposition itu berlawanan. Bahwasanya struktur di dunia ini selalu ada dua sisi yang berlawanan. Kayak gitu ya. Ya, mem. Oke, good. Apalagi tadi formalism, structuralism, akarnya binary opposition. Apalagi yang udah kita cover awal-awal tadi? Moral value. Moral value, ya. Contohnya? Yang kayak Mem sebutkan tadi, nggak semua karya sastra itu ada moral value-nya. Tapi pada saat zaman dahulu, ada banyak karya sastra yang menggunakan moral value. Alasannya? Alasan karya-karya terdahulu, terutama zamannya Yunani kuno itu emphasize moral value karena the role of literary work is not only to entertain the reader but also to teach the value of morality, ya kan? Ya, yes. Ya, very good. Apalagi? 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 The cultural value, ma'am. Cultural value. Okay, elaborate. What do you mean?
What do you know about cultural value after the class? From the class I get from the Jane Austen about the Pride and Prejudice. It talks that era that women should wear the corset. Yeah, long torso ya, long torso. Yeah, long torso, to be to mempercantik diri, memperindah diri, to beautify. And I think just that. Yeah, and then it relates to our value about the women. So we talk about the feminism. Feminism, ya. Jadi feminisme itu bukan artinya perempuan itu harus lebih maju gitu ya, tapi yang kita mau adalah kesetaraan. Kalau laki-laki sekolah, kita juga mau sekolah kayak gitu. Kalau laki-laki bisa jadi rektor, perempuan juga bisa jadi rektor gitu. Kalau laki-laki bisa ke bulan, perempuan juga bisa jadi astronot ke bulan. We just want to be equal. We don't want that our life was determined by our vagina, right? Itu kan poinnya kan? Yeah. So okay. I think that's all about the literary criticism. Jadi nanti literary criticism ini dan yang lalu tentang IRA itu masih akan terus kita gunakan, tapi yang pertemuan hari ini dan minggu lalu itu basicnya gitu loh. Nanti ketika kita beranjak ke IRA, maka kita akan memakai kembali teori-teori ini untuk memandang IRA dan kritiknya. Paham ya? Ma'am. Okay. So I think that's all for today. Any question? No questions, ma'am. Good student has no question. Enough. Yeah, I think that's all for today. Nanti untuk minggu depan kita berarti mulai membahas lebih detail lagi per eranya dan analisisnya ya. Berarti minggu depan we will talk about Old England pada zaman sebelum kita perlu nggak sih zaman yang itu? Nggak usah lah ya, bahasanya juga masih bahasa Latin. Kita mulai dari medieval aja ya. We will start talking about medieval age. Nah, yang perlu kalian persiapkan di rumah adalah medieval age lebih detail lagi. Medieval itu kayak mana iranya, dari kam berapa ke berapa. Kemarin kan memang udah disebutkan, tapi saya mau kalian mempersiapkan juga karya sastra yang ditulis pada zaman medieval dan historical event yang terjadi di zaman medieval. So when we talk about the literary works, we also talk about the historical event atau sociological event pada saat itu gitu ya. Paham nggak yang harus dikerjakan? Nanti di post di Facebook saya cuma akan menulis, "Hi everybody, please post your preparation of week 4." Dah, gitu aja. Saya nggak kasih tahu lagi apa yang harus dikerjakan detail ya. So now you know what you have to do, right? Paham nggak sampai sini? Paham. Okay. Paham ya? Okay, I think that's all for today. So see you next week and be well prepared. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. You, ma'am.